Payung, barangkali menjadi benda biasa yang dapat kita temui hampir di setiap rumah. Namun, tahukah kamu, bahwa dulunya payung pernah menjadi benda tak biasa yang tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang? Ya, payung ternyata pernah menjadi penanda status dan kelas seseorang di dalam masyarakat. Sejarah payung pertama kali dapat dilacak di Mesopotamia, sebuah wilayah bersejarah di Asia Barat pada 4000 tahun yang lalu. Kala itu, payung terbuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Payung juga dapat ditemukan dalam kebudayaan Mesir kuno sebagai salah satu barang yang sangat berat, sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang sekaligus. Selain itu, bangsa Cina juga menggunakan payung dari batang bambu yang ditutupi dengan daun atau bulu pada abad pertengahan. Pada abad ke-16, ditemukan inovasi melapisi payung dengan minyak dan waks atau lilin. Hal ini guna memaksimalkan fungsi payung untuk melindungi dari hujan dan cuaca buruk. Selanjutnya pada abad ke-17, payung menjadi tren gaya hidup di kalangan perempuan barat, terutama di Italia, Perancis, dan Inggris. Kaum laki-laki, khususnya di Inggris, baru mulai tertarik menggunakan payung sebagai atribut harian saat Jonas Hanway, seorang petualang dan filantrop Inggris, sering menggunakannya dengan percaya diri di depan publik pada abad ke-18. Hal ini membuat payung menjadi semakin populer di kalangan masyarakat kelas atas Eropa. Payung bahkan menjadi tren aksesori mode selama periode Revolusi Perancis. Saat itu, pengrajin menjadikan payung sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi karena menggunakan bahan-bahan eksklusif, seperti kayu eboni atau kayu hitam. Lambat laun, payung menjadi barang mewah yang dapat menunjukkan status dan kelas sosial si pemakai dalam masyarakat abad ke-19. Di Indonesia, bukti keberadaan payung sebagai penanda status dan kelas sosial dalam masyarakat juga dapat ditemui dalam arsip-arsip kolonial. Pemerintah Hindia Belanda kala itu bahkan secara sosial politik mengatur penggunaan atribut payung hanya untuk masyarakat golongan atas saja. Oleh karena itu, tak heran jika dalam foto-foto abad 19 dan 20, kita dapat melihat para pejabat pribumi seperti bupati atau bahkan para pegawai Eropa di Hindia Belanda yang berfoto dengan latar payung. Tak hanya sebagai hiasan dan atribut foto, payung juga dibawa secara eksklusif pada acara-acara seremonial dan untuk kunjungan pejabat penting. Membawa payung di sepanjang jalan dengan warna dan dekorasi tertentu bahkan dapat mengungkapkan peringkat dan pangkat pemiliknya. Karena begitu pentingnya payung sebagai penanda status dan kelas seseorang, sehingga membuat golongan dokter Jawa menyerukan pemberian hak atas penggunaan atribut payung dalam kehidupan sosialnya pada pertengahan abad ke-19. Seruan tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat dokter Jawa berasal dari keluarga priai atau bangsawan yang memiliki akses penggunaan payung. Sayangnya, seruan tersebut selalu ditolak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan alasan penggunaan payung dapat memberikan jarak hubungan antara dokter Jawa dengan pasien pribumi karena secara jelas ada pembeda status dan kelas sosial. Seruan hak atas penggunaan payung di kalangan dokter Jawa sempat membisu selama beberapa tahun, hingga saat Mas Prawiro Atmodjo mengangkat lagi isu tersebut pada tahun 1882. Atmodjo mengajukan permohonan hak penggunaan payung pada gubernur yang kemudian meneruskannya pada Departemen Pendidikan Hindia Belanda. Oleh Departemen Pendidikan, permohonan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal Frederik S. Jacob di Batavia. S. Jacob mengabulkan permohonan Atmodjo, dan untuk pertama kalinya, dokter Jawa akhirnya boleh menggunakan atribut payung dalam kehidupan sosialnya.